Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Arya Dukuncoro dari kelas STKR NIM 23197. Di sini saya akan menjelaskan apa kegunaan ICT di bidang kehutanan. Teknologi informasi di bidang kehutanan. Pengelolaan teknologi informasi saat ini bagian penting dari pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan harus memahami setidaknya aplikasi strategi dan taktis dari teknologi ini muncul dan harus siap untuk membuat perubahan mendasar dalam organisasi mereka untuk mengambil keuntungan dari potensi yang dapat diberikan dengan tepat waktu dan informasi yang data yang akurat. Hampir semua teknologi ini membutuhkan investasi baru yang cukup besar. Tidak hanya teknologi sendiri, tetapi juga dalam pelatihan personil dan akuisisi serta verifikasi data. Sebuah komitmen yang kuat dan aktif dari top manajemen dalam organisasi. Oleh karena itu, penting jika teknologi baru yang akan diimplementasi untuk kemajuan organisasi. Teknologi informasi ICT adalah penggunaan setiap komputer, penyimpanan, jaringan, dan perangkat fisik lainnya, infrastruktur dan proses untuk menciptakan, memproses, menyimpan, aman, dan pertukaran segala bentuk data elektronik. Penggunaan komersial IT meliputi teknologi komputer dan telepon. Istilah ICT diciptakan oleh Harvard Business Review dalam rangka untuk membuat perbedaan antara mesin tujuan dibangun dirancang untuk melakukan lingkup fungsi terbatas dan mesin komputer untuk penggunaan umum yang dapat diprogram dengan berbagai tugas. ICT mencakup kebutuhan peralatan fisik, hardware, virtualisasi dan manajemen atau otomatisasi alat, sistem operasi dan aplikasi software yang digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi penting. Pada semua usia dalam perkembangan peradaban manusia di dunia saat ini, kekuatan informasi mendorong pemerintah kita untuk mendorong perusahaan industri lebih produktif dan waktu sebelumnya, tetapi mereka juga diserang setiap hari dengan rentetan informasi yang tidak ada relevansi langsung dengan mereka, tidak dapat digunakan karena teknologi yang tidak memadai atau pemahaman, atau sebenarnya menyesatkan dan berpotensi berbahaya bagi individu dan organisasi mereka. Informasi selalu menjadi saham perdagangan dalam pengelolaan hutan. Pengetahuan tentang jenis pohon, usia tegakan, karakteristik pertumbuhan, site quality, kelas tanah dan medan, biaya penerbangan atau penanaman, dan pasar produk, semua itu penting untuk pengelolaan hutan yang menguntungkan selama beberapa dekade. Apa yang dapat dilakukan perubahan adalah dengan teknologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi, dan khususnya kecepatan pemberian informasi yang dapat pada sistem kehutanan mengenai 3 hal kebutuhan informasi. 1. Informasi untuk perencanaan strategis dan analisis. 2. Informasi untuk taktis perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Dan yang ketiga, informasi untuk manajemen operasional dan pengendalian. Perencanaan strategis dan analisis. Apa jenis teknologi informasi dan informasi dapat membantu dalam membuat keputusan strategis? Paragraf berikut memberi daftar yang mungkin berlaku untuk hampir semua organisasi kehutanan. Modul simulasi ini berguna tidak begitu banyak untuk pengalaman apa yang mungkin terjadi, melainkan untuk membuat proyeksi dari potensi konsekuensi dari jangka yang mungkin terjadi. Jika perusahaan dapat melihat bahwa kebangkrutan adalah hasil kemungkinan praktek-praktek saat ini, maka mungkin juga mempertimbangkan hal ini lebih serius daripada sebaliknya. Ketersediaan perangkat lunak untuk keperluan umum seperti program spreadsheet membuat pengembangan model simulasi komputer jauh lebih mudah sedangkan daripada beberapa tahun lalu. Apa yang tidak berubah adalah sebuah perusahaan yang serius tentang perencanaan strategis harus mempertahankan usaha penuh waktu di suatu daerah dan memastikan memiliki dukungan penuh dari tingkat tertinggi manajemen. Data kehutanan. Sebuah perusahaan kehutanan atau lembaga yang tidak memiliki up-to-date informasi yang akurat tentang hutan, maka perusahaan tersebut tidak bisa membuat keputusan strategis dan efektif. Informasi ini tentang batas-batas hutan, site quality, kelas umur, kondisi topografi dan tanah.
lokasi dan kondisi infrastruktur. Selain itu juga informasi sumber daya non-kayu seperti potensi rekresi dan kondisi habitat satwa liar untuk menjadi penting untuk perencanaan strategis. Persediaan kayu untuk menerus tentu saja penting dan modal juga harus dikembangkan untuk memproyeksi pertumbuhan dan hasil ke masa depan, sehingga alternatif strategi dapat diuji dengan menggunakan model simulasi komputer. Informasi pasar. Perusahaan swasta dan instansi pemerintah mengandalkan pasar untuk mengatur tingkat pemerintah dan harga untuk barang dan jasa. Informasi tentang pasar ini dan bagaimana mereka mungkin berubah di masa depan sangat penting untuk mengambil keputusan strategis. Perusahaan kehutanan melalui mil industri harus terus bertanya, apa jenis produk dan layanan apa yang akan diberikan. Jawaban atas pertanyaan ini akan berubah karena perubahan masyarakat. Informasi pasar dan analisa diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi agar perusahaan kehutanan dengan produk kertasnya akan terus dapat mengikuti zaman. Organisasi kehutanan baik sektor swasta atau publik yang dalam mengelola usaha menyediakan barang dan jasa menyangkut dengan nilai-nilai masyarakat untuk perencanaan strategis yang tepat, sehingga hal itu adalah penting bagi semua organisasi tersebut untuk memanfaatkan ahli yang akan membantu mengidentifikasi tren dalam nilai relatif di masyarakat pada produk dan jasa, dan juga mengenai perusahaan lahan, status hukum, aspek organisasi, serikat pekerja, asosiasi, dan lain-lain, demografi, deslorientasi, pemerintah lokal, dan lain-lain. Dalam dunia yang cepat berubah saat ini, hal ini menjadi jelas bahwa organisasi kehutanan yang gagal untuk menilai informasi seperti ini secara teratur semakin berisiko. Perencanaan taktis, menengah, dan jangka pendek. Sebagian besar dari apa yang bisa kita anggap sebagai perencanaan hutan benar-benar perencanaan taktis. Meskipun rimbawan dan biasa berpikir dalam hal satu atau lebih periode rotasi kayu, rencana mereka biasanya berkonsentrasi pada 5 atau 10 tahun ke depan. Dalam rencana taktis, organisasi kehutanan memberikan jawaban tentatif untuk pertanyaan, apa jenis operasional yang akan kami lakukan selama periode perencanaan ini dan di mana akan mereka lakukan. Untuk sebagian besar ini adalah jenis pertanyaan yang membuat profesi kehutanan sangat menarik, dan profesi ini menghabiskan sebagian besar karir mereka bekerja untuk memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Jawaban selalu tentatif karena faktor yang terlihat seperti pasar perubahan dan bencana alam dapat memaksa perubahan mendasar dalam rencana. Rencana taktis terbaik pada kenyataan menyediakan kemungkinan tersebut dan membuat lebih mudah untuk mengkomodisasi perubahan. Cara penginderaan jauh. Foto udara dapat digunakan dengan peralatan yang relatif murah bersama-sama dengan pengambilan sampel di lapangan. Bisa juga dengan foto satelit untuk mengambil peta akurasi memuaskan dengan dapat menginformasi jenis vegetasi, tanah, sungai, dan danau, infrastruktur, dan topografi. Teknologi ini dipahami dengan baik dan telah terintegrasi dalam organisasi kehutanan. Ortografi adalah reproduksi foto udara dengan berpindah dari gambar yang disebabkan oleh kemiringan kamera dan diperbaiki dengan bantuan topografi. Ketika ortografi dirakit menjadi mosaik, hasilnya adalah peta fotografi dengan baik skala dan rinci planimetris dari keandalan yang tinggi. Manajemen operasional dan pengendalian. Sama pentingnya dengan perencanaan strategis dan taktis, kemajuan teknologi informasi juga mengubah cara organisasi kehutanan mengelola operasional sehari-hari mereka, seperti dengan teknologi perencanaan, sistem informasi manajemen, operasional, dan pengendalian dari berbagai jenis dan digunakan dalam cara yang berbeda oleh organisasi yang berbeda. Sistem informasi yang digunakan saat meliputi ini: 1. Perekaman data elektronik berupa komputer yang telah dikembangkan untuk bidang rekaman elektronik. 2. Onboard komputer yang terhubung melalui link transmisi di radio komputer pusat di pabrik. 3. Truk mount GPS digunakan untuk armada transportasi kayu dilengkapi dengan GPS. 4. Transmisi data yang real time dengan sistem transmisi otomatis lintas sektor.
Perusahaan kehutanan tanpa teknologi informasi yang memadai dan tidak mau berubah atau berubah mengikuti era, maka lambat laun akan tergilas dengan majunya zaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.